Swastiastu, Om Awigana-mastu Namasidam, Om Anubhadra Kriya Tawiyantu Wiswawatra. Semoga pikiran baik datang dari segala arah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dela Septianisa Saryanti dengan NIM 22150511067 dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Informatika Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelum saya menyampaikan pesan Dharma, marilah kita haturkan rasa kebahagiaan yang tulus dan juga bersyukur kepada ide Sang Hyang Widi Wasa. Karena atas asung kertawara nugrahannya, kita dapat berkumpul kembali di sini dengan keadaan sehat. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan pesan Dharma yang berjudul Karma Pala sebagai penuntun hidup manusia. Konsep penting dalam agama Hindu yang berarti buah dari suatu tindakan. Karma Pala adalah ide bahwa setiap tindakan yang kita lakukan, baik buruk itu akan berdampak pada kehidupan kita di masa depan. Oleh karena itu, Karma Pala adalah sebuah penuntun hidup manusia yang sangat penting. Dalam kitab suci Hindu Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 berbunyi, Karmanya Vadikaraste Masa Palesu Kadacana, yang berarti kamu memiliki hak untuk melakukan suatu tindakan, tetapi bukan hak untuk mengharapkan hasil dari tindakanmu. Artinya, kita harus berfokus pada tindakan kita dan tidak terlalu memikirkan hasilnya. Kita harus berbuat baik tanpa mengharapkan apa-apa sebagai imbalan karena karma pala akan datang pada waktunya. Seringkali kita semua mendengar tentang kejadian-kejadian yang sangat mengerikan seperti tsunami, gempa, longsor, dan banyak lagi yang menyebabkan ribuan nyawa meninggal ke dunia. Tanpa kita sadari secara mendalam bahwa semua kejadian itu adalah bagian dari karma yang telah kita semua lakukan di masa lalu atau bahkan di masa sekarang. Hukum karma itu sangatlah berpengaruh terhadap kejadian-kejadian yang kita alami dalam menjalani kehidupan ini. Karena semua kejadian itu adalah hasil dari perbuatan kita yang terdahulu. Hukum karma itu seperti halnya kita menanam sebuah pohon yang nantinya buahnya itu akan kita petik, seperti dijelaskan dalam kitab Slokantara nomor 68. Berbunyi, Karma Pala ngaran ike palahaning gehala ayu. Artinya, karma pala artinya akibat atau buah dari perbuatan buruk maupun baik, sebagaimana sudah menjadi hukum karma pala sebagai segala sebab pasti membawa akibat. Para teman-teman yang budiman, pahala atau hasil dari perbuatan tidak secara langsung kita rasakan atau kita petik. Ada yang kita rasakan secara langsung, dan ada yang kita rasakan di kemudian hari, dan juga ada yang kita nikmati pada kehidupan yang akan datang. Bahkan, hasil dari perbuatan kita yang terdahulu kita dapat rasakan sekarang ini. Kita hidup di dunia ini dan bertetap langsung muka seperti sekarang ini adalah hasil dari perbuatan kita terdahulu. Seperti halnya konsep dalam karma pala, yaitu yang pertama, ada sancita karma pala, artinya hasil perbuatan terdahulu dirasakan sekarang. Yang kedua, ada prabda karma pala, artinya hasil perbuatan yang sekarang dinikmati sekarang juga. Kemudian yang terakhir, ada kriya mana karma pala, artinya hasil dari perbuatan sekarang itu dinikmati di kehidupan yang akan datang. Jadi, teman-teman semua, cepat atau lambat, kita semua akan merasakan hasil dari baik buruknya perbuatan kita. Apabila kita sering berbuat tidak baik, maka kita akan mendapatkan karma yang tidak baik. Begitu juga perbuatan baik yang kita lakukan, maka hasilnya akan baik juga. Untuk itu, hendaknya kita semua menyadari bahwa baik atau buruknya kejadian yang kita hadapi adalah hasil dari perbuatan kita dan harus kita syukuri. Teman-teman yang berbahagia, mulai saat ini kita harus memperbaiki perbuatan kita yang kurang baik agar kita dapat memperoleh hasil yang baik juga. Jangan pernah kita menyombongkan diri, iri maupun berbuat tidak baik kepada orang lain. Karena itu hanya akan menciptakan suatu hasil yang buruk untuk diri kita sendiri di masa depan. Belajarlah untuk selalu rendah hati dan juga bersabar. Karena buah dari kesabaran dan juga kerendahan hati
dapat menghasilkan karma yang baik untuk diri kita. Seperti ucapan dari seorang tokoh sosialis bernama Gobind Vasdev yang mengatakan bahwa belajarlah untuk merendah sampai tak seorang pun dapat merendahkanmu. Belajarlah untuk mengalah sampai tak seorang pun dapat mengalahkanmu. Terkadang kita memang merasa jengkel ketika kita dihina oleh orang lain, marah ketika kita difitnah, namun apakah kemarahan itu dapat menghilangkan fitnahan dan juga hinaan itu? Ada sebuah cerita yang ditulis dalam sebuah buku berjudul Happiness Inside. Di dalam buku tersebut diceritakan bahwa ada dua orang, yaitu si A dan juga si B. Si A itu memiliki sifat yang sabar dan juga rendah hati, sedangkan sifat si B itu bersifat pemarah. Keduanya mendapatkan fitnahan dari si C. Mendengar fitnahan tersebut, si A yang si penyabar hanya menganggap bahwa si C ini sebagai orang gila dan tidak mau melayani si C. Sedangkan si B yang ada seorang pemarah, dia langsung mendatangi si C dan mengejarnya sampai mati karena tidak terima difitnah. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya pada si A dan juga si B? Si A yang hanya menganggap si C itu sebagai orang gila, dia tetap bisa berkumpul dengan keluarganya dan tersenyum bahagia. Sedangkan si B, dia sekarang mendekam di jeruji besi karena telah membunuh si C. Dan si C sendiri mati dengan sia-sia sebagai hasil dari perbuatannya. Dari cerita tersebut dapat kita ambil sebuah pelajaran bahwa sebagai manusia yang memiliki pikiran, hendaknya kita selalu berpikir panjang dalam setiap melakukan tindakan. Teman-teman sedharma yang berbahagia, hendaknya kita sebagai manusia dapat berbuat, berkata, dan juga berpikir yang baik agar kita selalu dalam kebaikan, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Mulailah dari sekarang untuk melakukan hal-hal yang baik agar masa depan kita dapat baik pula. Kita haruslah selalu berpegang teguh pada kebenaran dan jangan sampai hatimu itu tergoyahkan oleh hal-hal yang tidak benar. Sebelum menutup Dharma Wacana ini, mari kita coba untuk merenungkan suatu konsep dari karma pala ini. Kita dapat memikirkan tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan mencari tahu apakah tindakan itu akan membawa dampak positif atau dampak yang negatif. Kita juga memikirkan cara untuk melakukan lebih banyak tindakan yang baik dan membawa dampak positif bagi diri kita dan juga orang lain. Dalam merenungkan konsep dari karma pala itu, kita dapat memperkuat suatu kesadaran kita akan pentingnya bertindak dengan bijak dan memilih tindakan yang baik. Dengan cara ini, kita dapat membentuk suatu kebiasaan yang positif yang akan membantu kita dalam mencapai tujuan hidup kita dan menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan juga lebih bermakna. Kita juga harus belajar menerima konsekuensi dari tindakan kita. Jika kita melakukan suatu tindakan yang buruk, maka kita harus siap menerima dampak negatif yang akan datang. Namun, kita tidak boleh terlalu lama berada dalam kesedihan atau rasa bersalah. Karena kita selalu memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan melakukan tindakan yang lebih baik di masa depan. Dalam konteks spiritual, karma pala juga mengajarkan bahwa kita harus belajar untuk melepaskan diri dari ikatan tindakan dan juga hasilnya. Kita harus belajar untuk bertindak tanpa terlalu terikat pada hasil yang ingin kita capai. Dan belajar menerima hasil yang datang dengan tangan terbuka. Dengan cara ini, kita dapat mencapai kedamaian batin dan kebahagiaan yang lebih tinggi. Sekian pesan Dharma yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita selalu berbuat dalam kebaikan. Hidup bagaikan menulis sebuah cerita, maka tulislah cerita-cerita baik dalam hidupmu agar dirimu dikenang sepanjang masa. Saya tutup dengan Pramusanti, Om Santi 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 Om, dan saya ucapkan terima kasih.